Selamat berjumpa lagi saudara. Kali ini mari kita belajar bersama mencari permasalahan di CVT motor NMAX. Nah, ini kalau dibuat jalan terkadang waktu ditarikkan itu bunyi krok 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 gitu. Kita coba kita nyalakan motornya. Nah, kita ke CVT-nya. Kita mendekatkan ke CVT-nya ini. Nah, itu bunyi krok 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 gitu. Kita matikan motornya. Kita longgari semuanya. Ini menggunakan kunci obeng yang besar. Nah, ini PH2 PH3 seperti ini. Obeng kedok kita tadi sudah saya bongkar semua, atau kita gunakan kunci T seperti ini untuk dihentak. Maksudnya bongkarnya dihentak gini. Dek gitu. Untuk mempercepat, ini semuanya sudah saya longgarin termasuk baut ini. Oh, ini belum. Ini menggunakan obeng plus. Untuk mempersingkat waktu ya, saya percepat. Ada yang belum. Nah, sudah terlepas filternya. Nanti waktu pemasangan kita bersihkan, kita cek keadaan filternya. Nah, ini filternya kotor, nanti akan saya bersihkan aja. Oh ya, sebentar, ini kok ada kejanggalan ini. Ini filternya ini ada yang ini berlubang. Nah, ini harus diganti ini. Kan ini harus diganti. Kalau tidak diganti ya kotoran langsung masuk ke ruang bakar, mengotori throttle body dan masuk ke ruang bakar. Terus selanjutnya ini menggunakan obeng agak besar, yaitu PH3 atau obeng seperti ini. Tapi biasanya kalau keras seperti ini tidak mampu, tidak kuat. Kita cek semuanya. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik aja plastiknya. Nah, seperti ini sudah terlepas semuanya. Nah, ini kotor berdebu, ini nanti kita bersihkan. Tinggal kita hentak-hentak begini atau kita tiup dengan kompresor. Ini kita tarik begini aja. Nah, kita kesampingkan. Oh iya, yang pasti kita gunakan ini, kita lepas, nanti kita ikat, kita ke ataskan.
Kalau berat kita hentak aja. Ini berat. Nah, sudah selesai, kita angkat. Nah, begini. Kita kasih tali. Nah, ini saya menggunakan tali rafia. Nah, kita kasih tali secukupnya, pokoknya bisa keluar, ini tidak terhalang, maksudnya gitu. Semuanya kita longgari dulu. Ini belum, ini menggunakan kunci 8, kunci T8. Di tengah. Nah, sudah selesai, langsung kita gunakan ikat aja biar cepat. Nah, kita buka. Kita lepas semua bautnya. Ini bautnya tidak ada perbedaan sama sekali, semuanya sama kecuali di tengah agak panjang. Nah, semuanya sama, cuma yang agak panjang ini ada di sini. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing. Walaupun lain panjangnya juga tidak pusing, kan kita sudah terbiasa membukanya, dan pasti waktu masang pasti sisa sekitar 1 cm. Itu pasti itu. Nah, kisaran segitu, kurang lebih segitu. Setelah selesai, biasa di samping sini ada bibirnya, kita hentak tek 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 gitu. Kita pegangin sebelah sini, ini juga ada bibirnya di bawah sini. Terus kita tarik yang di sini kita hentak. Nah, sudah selesai. Nah, ini apa ini namanya, paknya ini dari plat. Ini kita lepas dulu. Ini menggunakan kunci 17 ini mungkin. Ini kunci ya, kunci 17, yang di sini menggunakan kunci 24. Langsung kita buka. Nah, ini seperti ini, plat yang tebal, terus ring pir. Nah, model gini. Biasanya kan ring model apa itu, ring yang cembung gitu. Ini kurang tahu kok begini, standarnya apa enggak, pokoknya hasilnya bawaannya seperti ini. Yang ini menggunakan kunci 24. Kita tahan mangkok gandanya. Kita tarik, kita cek. Terus kita buka, kita cek di sini mangkok mana ini rumah rollernya. Waduh, ini macet, ini keras sekali nih. Coba kita buka aja langsung. Ini seharusnya naik turunnya enak ini, tapi ini tidak bisa sama sekali.
keadaan rollernya masih lumayan ini. Cuma ini nggak bisa gerak ini. Nah ini mungkin berkaratin. Oh ini rupanya di akal ini setelah asnya rusak goyang, ini rupanya disokin menggunakan kuningan ini kelihatannya. Nah ini kita lepas dulu, kita kasih ini oli pelumas, ini chain loop untuk rantai, atau kita kasih WD, cuma WD harganya agak mahal. Terus kita hentak menggunakan alat. Nah ini sambungan shock atau menggunakan apa aja, pokoknya sekiranya tidak merusak ini, tidak meluber, jangan terlalu ke dalam agar diameternya ini juga tidak akan berubah. Atau kunci shock, nah begini, shock 14 bisa. Nah ini berkarat-karatnya ini. Mungkin permasalahannya di sini bunyi krok 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 karena dia longgar, tidak bisa menutup kembali. Ini nanti kita bersihkan dengan amplas saja. Ini amplas yang sudah dipakai, kenapa? Agar tidak memakannya, tidak terlalu tajam. Kita putar, terus kita coba jangan terlalu banyak, cuma kita bersihkan aja. Terus kita cuci dulu. Yang ini juga untuk memastikan tingkat seretnya bagaimana atau longgar. Ini terlalu seret, ini tidak bisa, ini seharusnya agak longgar. Kita bersihkan aja sedikit. Kita cek mana yang lebih nah itu kan seperti ada garis-garis. Terus kita bilas kembali dan kita cek lagi tingkat kerapatannya. Nah ini sudah lumayan, nah sudah ringan, jadi ini sudah selesai, tinggal masang kembali. Terus kita bersihkan di bagian ini, kita amplas halus saja, pokoknya hilang yang warna hitam itu. Nah ini saja.
Dan perlu atau tidak kita membongkar ini kilometernya masih tidak begitu banyak, dan kita cek di sini tidak ada rembesan stempet, jadi kita tidak usah membongkar ini. Terus kita bersihkan dengan kompresor biar kerak-keraknya ini, debu-debunya hilang. Maaf ya, tidak saya tunjukkan di video saya sudah ada. Saya akan keluar sebentar untuk membersihkan ini. Yang perlu diperhatikan setelah kita bersihkan, kalau nggak punya kompresor ya dilap aja dengan kain atau tisu. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah itu apakah ada grease-nya apa tidak. Kita ambilkan grease, biasanya saya menggunakan grease ini yang warna biru ini yang halus. Nah kita kasih dari sini. Nah setelah kita masukkan, terus kita ratakan dengan tangan atau dengan jari kelingking, kita masukkan. Terus kita cek. Nah itu sudah kena. Ada yang kurang dikit, kita kasih lagi. Nah, langsung ke tangan juga nggak apa-apa, asalkan tangannya cukup. Terus yang ada di luar sini kita bersihkan. Terus kita bersihkan lagi bila kurang bersih. Nah itu sudah memenuhi. Terus yang sebelah sini kita kasih juga dengan tangan atau dengan alat, terserah Anda. Kalau nggak punya alat ya dengan tangan gini aja kita masukkan. Terus kita ratakan. Nah, kita putar untuk meratakannya. Terus kita bersihkan. Nah sudah, tinggal kita bersihkan. Ini kita amplas, kita tancapkan di asnya juga nggak apa-apa, kita bersihkan begini juga nggak apa-apa. Kita lap dengan kain, bila nggak punya kompresor segini aja cukup. Terus kita siapkan pemasangannya. Setelah kita bersihkan, ini kita kasih grease sedikit, kita putar rodanya. Nah kita kasih begini. Nah sudah. Terus di bagian depan sini juga kita kasih tipis saja. Terus di asnya ini kita kasih juga as rumah roller tipis. Terus di sini juga tipis, kita ratakan. Ingat ya, tangan harus bersih, jangan sampai menyentuh ini. Nanti kalau ini menyentuh kena grease akan terjadi selip. Nah, kita masukkan sambil kita putar biar merata. Nah sudah. Untuk Yamaha ini rollernya sama, bolak-balik sama. Jadi kita masangnya biasanya kalau ori itu terdapat ini ada titik hitam ini seperti cat, itu kita taruh di menghadap ke kiri gitu aja, semuanya menghadap ke kiri. Kalau yang tidak ada catnya juga nggak apa-apa, harus sama. Ini bolak-balik sama saja, keadaannya sama. Terus kita pasang ini. Nah kita cek ini harus membukanya lancar. Jangan seperti tadi waktu belum kita servis. Nah kan lancaran. Kita pasang, terus kita pasang pulinya. Ini kita pasang mentok, tidak apa-apa, lain dengan Honda ya. Ini
mentok ini sudah press. Jadi walau kita pasang di akhir tidak apa-apa, ban belnya ini kita kerasi dulu. Kalau di Honda tidak akan bisa itu. Ini menggunakan kunci 24. Maaf ya, saya percepat. Kalau menggunakan manual kan sudah ada seperti congkok begini, cek begini, atau alat modifikasi Anda sendiri. Pokoknya bisa menahan dan ini bisa keras. Untuk memasangnya, nah ini tulisannya seperti ini. Seumpama tidak ada tandanya, harus begini, tidak dibalik begini. Ini kebetulan ada tandanya. Di Honda terkadang tidak ada tandanya, jadi pemasangannya sesuai dengan tulisan itu. Saya biasanya ini saya buka sedikit. Nah, buka begini biar di sini lebih longgar. Nah, maksudnya begini. Oh iya, saya ada yang kurang ini. Ini paknya kita pasang dulu. Nah, pokoknya tidak akan membongkar yang lain. Nah, paknya kita pasang dulu. Ini busnya nempel di kalternya tadi. Kita lepas busnya untuk mengaitkan. Nah, untuk tahanan biar nggak jatuh. Atau kita kasih lem aja tipis. Saya menggunakan lem Castrol karena ini dari seng, jadi tidak akan merusaknya. Dan nggak apa-apa, ini nempel terus walaupun tidak kita bongkar, malah lebih enak nempel terus di kalter sini. Karena kalau nempel di kalternya yang luar, pasti ini nyangkut di sini. Begini saja. Terus kita pasang fan belnya, kita buka. Nah, terus kita pasang ini harus press. Terus ring ini menggunakan ring pir, ini bolak-balik sama saja. Kita kerasi, ini menggunakan kunci 17. Nah, sudah selesai. Terus kita kasih gres ini. Oh ya, dekalternya sini juga sudah saya kasih. Maaf ya untuk mempersingkat waktu. Caranya sama dengan kunci snap-ring, lalu kita congkel silnya, tutup lakernya maksudnya itu. Nah, ini kita tekan ke dalam agar tidak terjepit fan belnya.
sambil kita goyang-goyang memasukkannya. Terus kalau sudah kira-kira sudah pas, kita hentak. Nah, sudah pas, kita kunci dulu yang di bagian tengah. Nah, ini baut yang ada putih-putihnya ini biasanya terkena karat. Ini kita kasih pelumas saja atau kita kasih pelumasnya rantai. Nah, kita kasih begini, nggak apa-apa. Nah, untuk yang putih-putih ini, maksudnya yang putih itu yang tidak ada jamurnya seperti ini, kita taruh di atas saja. Nah, begini. Tapi ya bebas sebenarnya, tidak ada aturan kenapa begitu, panjang pendeknya sama. Cuma itu adalah inisiatif sendiri aja, biar yang kena air sekalian kena air terus. Nanti yang bagus kalau kena air kan sama-sama jeleknya kan, akan jelek semuanya. Di bawah dan di bawah sini. Terus kita kerasi. Nah, ini cuma dihentak-hentakkan begini aja kalau nggak punya kompresor. Kalau punya ya langsung ditiup aja. Ini terus kita siapkan, kita pasang kembali dan kita pasang karet-karetnya. Terus ini filternya kita lepas talinya ya, biar nah, ini menggunakan kunci 10. Terus kita tutup. Maaf ya, tidak saya tunjukkan membersihkannya, tinggal kalau nggak punya kompresor ya dilap dengan kain setelah dicuci dengan bensin, atau lebih hemat bensin tidak perlu, langsung dilap aja dengan kain. Terus kita pasang yang ini. Di sini mepet sekali dengan ini. Ini malah kita hentak dikit. Nah, kan masuk. Nah, terus filternya. Nah, posisinya begini. Nah, sudah pas. Kita kunci yang atas saja, jangan kalau yang bawah dia yang atas pasti tetap membuka, makanya kita kunci yang atas saja dulu. Nah, sudah selesai, tinggal yang baut besar-besar ini bisa menggunakan obeng biasa. Ini walaupun tidak keras biasa nggak apa-apa, karena cuma penutup aja, pelindung maksudnya dari plastik. Nah, di depan, oh ya maaf. Nah ini kita pasang biasa saja, kurang satu. Ini kita kerasi dengan obeng biasa juga tidak apa-apa, karena ini cuma penutup dari plastik aja.
kita cek semuanya. Semuanya sudah, baut-bautnya. Terus coba kita nyalakan motornya. Nah, ini sudah kita servis. Coba kita gas kontan. Yang tadi kan sebelumnya bunyi krok 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 gitu. Nah, sudah selesai. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk Anda. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.